You know just what you do to me. Play my emotions like a Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan hari ini. Dan apa kabarnya juga buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik, pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bakar sampah dulu karena memang untuk sampah yang di luar itu ya udah mulai penuh gitu ya. Tapi memang sih untuk keranjang sampah yang di luar itu aku memang khususin aja untuk sampah-sampah kering gitu kan. Kalau misalnya kayak sampah-sampah yang berair atau yang kayak makanan basah itu nggak aku buang di situ ya teman-teman, karena nanti bisa menimbulkan aroma gitu kan yang nggak enak. Soalnya juga memang untuk sampahnya, tempat sampahnya itu maksudnya itu memang khusus aku taruh di depan gitu, di teras depan, karena menghindari juga supaya kayak Ralin atau suami itu nggak buang sampah pada tempatnya lagi. Maksudnya nggak buang sampah sembarangan gitu ya teman-teman, dan membuang sampah ke pada tempatnya gitulah ya, ke bak sampah, ke keranjang sampah, apalah itu pokoknya. Nah, di sini langsung aja aku bakar untuk sampahnya, dan juga sekalian juga akunya itu buat sapu-sapu di bagian samping rumah. Soalnya ya gitulah ya, kalau misalnya ada anak kecil nggak bisa juga kan dihindari kalau sampah itu kayak kebuang-buang juga gitulah ya. Ada beberapa kayak ya dilempar lewat jendela dan sebagainya gitu ya kan, kayak sejenis kayak tisu lah ya yang paling sering itu dibuang-buang. Jadi ya udah langsung aja juga akunya kumpul-kumpulkan dan langsung aku bakar juga. Dan di sini akunya itu kayak mangkas-mangkas ini ya juga ya, rumput-rumput yang udah mulai panjang, cuman nggak yang terlalu bersih banget ya teman-teman. Pokoknya kayak mangkas aja lah, intinya kayak di samping-samping rumah itu yang mulai panjang, pangkas-pangkas sedikit aja lah. Makanya nggak kelihatan bersih-bersih banget gitu kan. Dan di sini juga aku lanjut buat mangkas-mangkas di bagian ya ada tanaman singkong gitulah ya sedikit. Udah mulai tumbuh sih kayak daun-daunnya. Jadi kalau misalnya nanti bercampur dengan tingginya rumput kan kayak sayang aja gitu kan. Jadi ya udah pangkas-pangkas pendek aja untuk si rumput-rumputnya supaya nggak kehalang daun singkongnya. Sebenarnya juga sih ini tuh tanah yang aku bersihin dan yang aku ikut tanam singkong ini bukan tanah aku pribadi, itu tuh tanah orang ya teman-teman. Cuman tepat berada di samping rumah. Jadi nggak mungkin juga kan walaupun ini tuh bukan tanah aku terus tuh dibiarin gitu ya tumbuh rerumputan setinggi-tinggi mungkin, ya pastinya dibersihkan aja lah ya, karena kan posisinya juga pas di samping rumah kan bahaya gitu ya teman-teman. Yang paling ditakutin itu ya kayak binatang ular gitulah ya yang sering-sering suka di tempat-tempat kayak gitu, karena memang udah pernah kejadian juga sih itu tuh pas baru-baru pindah ke sini dan rumputnya itu belum terlalu bersih dan lapang seperti ini. Itu tuh ada ular kobra gitu ya teman-teman, dia tuh lumayan juga kecil gitu kan, tapi yang namanya ular kobra mau kecil mau besar tetap aja berbahaya ya kan. Jadi ya takut lah ya, pas takutnya dia itu naik ke rumah gitu, apalagi waktu itu ularnya itu kayak mondar mandir gitu loh dari kolong rumah ke tanah yang ada rumput-rumputnya itu. Makanya sama suami kalau misalnya udah mulai tinggi terkadang rumputnya itu pasti disemprot sama racun rumput gitu ya teman-teman, supaya nggak yang rumputnya itu tebal gitu. Jadi makanya juga di sini tuh ya udah akunya juga kayak misalnya kalau pas lagi di depan-depan kayak teras sampingnya itu kan pas mau turunan dari teras ke tanah itu ya aku pasti bersihin juga ya teman-teman, karena memang untuk tanah yang rumah yang aku tempatin ini tuh rumahnya aku ini tanahnya itu memang benar-benar press gitu ya, seukuran rumah aja. Jadi kalaupun ada lebih kiri kanan depan belakang itu tuh udah tanah orang lain gitu. Jadi ya udah lah ya nggak apa-apa dibersih-bersihkan aja, karena kan memang nggak bisa juga kita biarin ya itu tadi menghindari dari binatang-binatang yang berbahaya seperti itu. Jadi ya makanya juga di sini daripada tanahnya itu penuh sama rerumputan, jadi ya udah aku ikut-ikut aja gitulah ya untuk tanam kayak
singkong gitu kan, beberapa pohon itu kan lumayan ya teman-teman. Kalau misalnya lagi kepingin makan daun singkong ya kayak secukupnya aku ya enak lah ya, tinggal metik aja gitu. Terus aku juga ada ikut nanam ya kayak serai, terus ya kayak ya pokoknya tanaman yang sekiranya bisa dimanfaatin lah ya hari-hari gitu untuk masak. Kayak cabai juga gitu kan, baru satu pohon sih dan baru mau mulai lah gitu ya teman-teman untuk kayak nanam-nanam yang kayak sejenis cabai, tomat gitu kan. Dan itu paling juga aku pikir ya nggak masalah lah ya kalau misalnya ikut nanam-nanam gitu, tanaman gitu doang gitu kan. Dan lagian juga nggak yang mungkin aku langsung jadiin hak milik aku gitu kan kalaupun juga ada tanaman di situ. Dan aku yakin juga sih mungkin ya orang yang punya tanah juga nggak mungkin marah ya kan, karena nggak yang aku bangun rumah ataupun kayak bangunan gitu kan di atas tanahnya dia, cuman kayak ikut tanam-tanaman gitu aja. Lagian pun juga nggak mungkin juga marah gitu kan, karena kan tanahnya juga dibersihin gitu ya teman-teman, nggak yang nggak yang ditumpukin sampah gitu. Cuman memang sih kalau untuk tanahnya ini kayak kurang bagus juga sih ya teman-teman, karena memang tanahnya ini kayak jenis tanah liat sih ya teman-teman. Soalnya di daerah tempat aku tinggal ini dulunya itu bekas dibuat kayak orang pembuatan bata gitu ya, batu bata gitu dari tanah, makanya tanahnya itu juga kayak ada kayak jurang-jurang gitulah, pokoknya nggak rata. Dan memang rata-rata juga sih tanahnya itu tanah liat, dan juga kayak agak susah juga sih sebenarnya ini tuh ngebersihin, soalnya memang udah bercampur dengan batu-batu kayak kayak batu bangunan gitu. Kayaknya memang ada kayak rombakan dinding batu gitu, dinding dinding semen gitu, kayak dirombak terus dibuang-buang di situ. Jadi makanya juga kalau untuk ngerumputnya itu nggak terlalu bisa sampai ke tanah, ke akar gitu ya teman-teman, karena nanti yang ada parangnya itu bakalan rusak gitu kan, kehantam sama batu-batu. Makanya itu tuh ya seadanya aja gitu ngebersihinnya. Yang penting rumputnya itu kayak ya dipangkas-pangkas rendah aja. Soalnya juga kan kalau misalnya lagi cuaca bagus panas ya biasa sih suami itu suka semprot pakai racun rumput gitu. Nah ini tuh sedikit penampakan ya teman-teman dari tanaman-tanaman aku. Dan ini tuh juga untuk daun jeruk ini ada 2 pohon gitu ya, daun jeruk purut. Jadi lumayan banget, aku tuh memang hampir nggak pernah beli kalau masak. Untuk daun jeruk ini aku tinggal metik aja gitulah ya, walaupun kecil tapi ya bermanfaat banget gitu ya. Dan untuk percabean ini juga udah kayak ada beberapa pot itu udah mulai kering gitu ya untuk ininya pohonnya, karena memang udah beberapa kali juga dipanen, walaupun kecil tapi ya lumayan gitu ya teman-teman untuk cabenya gitu. Di situ ada cabai keriting yang merah sama yang hijau gitu, udah berapa kali panen juga aku ya. Dan itu juga udah mulai mau mati kayaknya. Dan ini tuh juga ada bibit tomat gitu ya teman-teman yang aku semai, jadi aku simpan dulu di bawah kolong karena menghindari supaya nggak diobok-obok sama ayam gitu kan. Jadi aku simpan aja dulu di situ. Kalau nanti udah mulai agak tinggi baru aku pindah lagi. Dan beginilah ya penampakan gitu ya untuk untuk tanam-tanamannya aku gitu ya teman-teman. Dan itu juga tadi kan ada penampakan untuk si cabe, itu tuh lumayan banget, walaupun satu pohon buahnya itu nggak berhenti berbuah. Dan kadang kalau cuman untuk makan mie atau bikin sambal sedikit ya aku metiknya di situ gitu ya. Kalau pas lagi pengen kayak cabe segar gitu kan untuk dibuat sambal ya aku metiknya di samping itu ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau seandainya ini tuh tanah aku pribadi, dan kalaupun misalnya punya rezeki ya pengen juga sih ya ngebeli gitu kan, cuman ya apalah daya gitulah ya, belum ada rezekinya. Dan itu juga bukan nah milik aku, jadi ya nggak bisa juga aku mau seenaknya bertanam tanaman gitu ya teman-teman. Jadi ya ikut seadanya aja gitulah. Kalaupun memang itu seandainya punya aku ya pastinya bakalan aku bener-bener kayak bener-bener aku tanami gitu ya teman-teman, kayak bener-bener aku bersihkan sama sekali gitu. Cuman kan karena itu bukan tanah sendiri, kayaknya kok kayak sayang aja gitulah ya kalau misalnya benar-benar dibersihkan dan benar-benar ditanam-tanamin, takutnya nanti yang punya sewaktu-waktu mau make atau apa kan kita nggak tahu ya. Jadi ya gitu deh
untuk kayak tanam-tanaman ikutnya itu ya secukupnya aja lah, seadanya gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut aja lagi ya di sini karena memang udah sore, jadi ya udah akunya itu lanjut mau beberes gitu di bagian dalam rumah. Jadi di sini mau nyapu-nyapu aja seperti biasa. Pagi sore itu nggak bakalan ketinggalan gitu ya teman-teman untuk nyapu-nyapu di bagian dalam rumah itu. Dan tadi juga akunya itu ada ngelap-ngelap ini ya TV, karena ya gitu deh ya teman-teman, si Ralin itu suka apa ya, memang sih ya kalau anak-anak itu kayak layar TV itu aku juga bingung ya teman-teman, kenapa kadang itu suka nempelin tangan gitu ya di daerah layar-layar TV gitu kan, alhasil itu kayak jadinya tangan-tangannya itu kayak berjejak gitulah ya di layar-layar TV. Jadi ya udah tadi tuh aku bersihin aja sebentar gitu kan, karena nggak enak banget dilihat ya, ada jejak-jejak tangan gitu, telapak tangan, makanya juga langsung aja dilap-lap gitu. Dan ini lanjut juga akunya itu nyapu-nyapu lagi, dan ini untuk karpet ambalnya yang kecil ini itu tuh hampir setiap hari juga sih ya teman-teman aku jemur, karena menghindari supaya debunya itu nggak numpuk juga kan di karpetnya itu. Dan ya udah dijemur aja gitulah ya, dan jemurnya juga sih biasa nggak dipanas, karena kan memang untuk ambal karpet yang aku punya ini bawahnya itu bahannya karet gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dijemur di panas itu kadang karetnya itu suka ada aroma nggak sedap gitu ya, kayak bau karet kena panas gitu. Jadi kadang ya, bukan kadang sih, jadi ya memang aku itu untuk ngejemur si karpet itu tadi ya pasti di ini aja, di apa, di pagar-pagar teras aja gitu, kayak ke angin-anginan gitulah ya. Kadang kalau mau diangkat ya dikebas-kebas gitulah supaya debunya turun. Dan ini udah selesai aku nyapu di bagian rumah, lanjut aja untuk di bagian teras juga disapu. Jadi di sini aku tuh juga ada jemur apa namanya, kasur ini ya, kasur tidur buat tiduran pas lagi nonton TV. Ini tuh juga pasti banget aku tuh jemur di setiap harinya gitu ya teman-teman, dari pagi sore diambil gitu. Tapi terkadang juga sih tergantung sama cuaca lah ya, kalau misalnya cuacanya mendung ya malas juga gitu kan mau ngeluarin untuk si tilamnya itu. Dan untuk cuaca sih untuk hari ini tuh benar-benar cerah banget gitu ya teman-teman, bisa dilihat seperti tadi untuk apa namanya, mataharinya ini tuh sudah sore tapi masih terang banget gitu. Dan lanjut lagi ya teman-teman, di sini akunya karena berhubung udah sore gitu kan, jadi ya udah aku mandiin aja si Ralin dan pakein dia baju. Tadi sih aku sebenarnya sebelum mandiin Ralin aku tuh lanjut langsung buat nyapu-nyapu dan beberes gitu di dapur, cuma nggak usah lah ya aku rekam supaya mempercepat juga sih pekerjaan aku di sore ini gitu kan. Jadi di sini udah selesai aku nyapu-nyapu, baru deh di sini akunya lanjut juga untuk mandiin si Ralin karena memang udah sore gitu. Dan ini tuh juga kayak terburu-buru juga gitu ya, kayak takutnya nanti airnya mati lagi karena memang jam 6 sore gitu pasti airnya mati lagi gitu ya teman-teman. Jadi sebelum air mati ya udah aku ngamanin dulu si Ralin dan aku mandiin gitu. Dan oke, lanjut lagi ya teman-teman, di sini udah selesai untuk pekerjaan aku di rumah bawah gitu ya, di lantai bawah. Jadi ya udah aku langsung naik aja ke lantai atas untuk ambilin jemuran pakaian aku yang aku jemur tadi pagi. Dan ini itu jemuran yang aku jemur di video aku sebelumnya itu ya teman-teman. Jadi di sini alhamdulillah udah kering semua karena memang harinya itu cerah panas banget gitu kan, jadi otomatis udah kering juga walaupun nggak dijemur di sinar matahari gitu ya teman-teman. Tapi karena memang hawanya panas dan ya gitu ada angin-anginnya juga kan kalau untuk di atas ini, di atas loteng tempat jemuran aku, jadi otomatis kering lah ya semua untuk pakaiannya, alhamdulillah banget. Jadi tinggal tugasnya nanti tinggal lipat setrika aja lagi gitu ya teman-teman. Dan oke deh ya teman-teman, ini salah satu kegiatan terakhir aku di video ini. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata di video mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.